Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Maharani dari kelas 2 Perbankan Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi kubik pada matematika, ekonomi, dan bisnis. Dimulai dari pengertian fungsi. Fungsi ialah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan, hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel dan koefisien senantiasa terdapat dalam setiap bentuk fungsi. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan konstanta. Sebuah fungsi yang secara konkret dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan mungkin sekali mengandung sebuah konstanta dan mungkin pula tidak. Yang kedua, fungsi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Secara garis besar, fungsi dikelompokkan atas kelompok fungsi aljabar dan kelompok fungsi non-aljabar. Rincian jenis-jenis fungsi selengkapnya dapat dilihat pada skema berikut ini. Di sini ada fungsi yang membagi antara fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar atau transenden. Fungsi aljabar terdiri dari fungsi irasional dan fungsi rasional. Fungsi rasional sendiri terdiri dari fungsi polinom, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi kubik, dan fungsi bikuadrat. Yang selanjutnya juga terdiri dari fungsi pangkat. Selain dari fungsi aljabar, fungsi juga terdiri dari fungsi non-aljabar atau transenden yang terdiri dari fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometrik, dan fungsi hiperbolik. Fungsi kubik. Fungsi kubik atau berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Bentuk umum dari persamaan fungsi kubik yaitu setiap fungsi kubik setidak-tidaknya mempunyai sebuah titik belok atau inflection point, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung. Selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula mempunyai satu titik ekstrim, maksimum atau minimum, atau dua titik ekstrim, maksimum atau minimum. Ada tidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi kubik tergantung pada besarnya nilai B, C, dan D di dalam persamaannya. Dengan demikian, terdapat beberapa kemungkinan mengenai bentuk kurva suatu fungsi kubik. Selanjutnya, dapat dilihat gambar-gambar di bawah yang memperlihatkan fungsi-fungsi kubik yang hanya mempunyai titik belok tanpa titik ekstrim. Di sebelah kanan, yang hanya mempunyai titik belok tanpa titik ekstrim. Lalu di sebelah kiri, dapat dilihat gambar di bawah ini memperlihatkan fungsi-fungsi kubik yang mempunyai titik ekstrim, yaitu ada titik maksimum dan titik minimum. Banyaknya penyelesaian atau akar dari persamaan pangkat 3 tergantung pada beberapa kali kurva memotong sumbu X dan kemungkinannya ada 1, 2, atau 3 akar. Grafik fungsi pangkat 3 sedikit rumit untuk digambarkan dibandingkan dengan fungsi kuadrat karena untuk menentukan titik-titik ekstrimnya dibutuhkan pengetahuan kalkulus. Selanjutnya, ada titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Titik maksimum dan titik minimum suatu fungsi kubik, jika ada, serta titik beloknya, dapat dicari melalui penelusuran terhadap derivatif pertama dan derivatif kedua dari fungsinya. Derivatif pertama berguna untuk menentukan letak titik beloknya. Perhatikan fungsi kubik berikut dan turunan-turunannya serta hubungan mereka secara grafik. Yang pertama yaitu ada fungsi kubik Y sama dengan fx berada di titik ekstrim maksimum. Yang kedua, fungsi kubik Y sama dengan fx berada di titik ekstrim minimum. Yang ketiga, derivatif pertama berada di titik ekstrim, dalam hal ini titik minimum. Selanjutnya, penerapan dalam ekonomi. Yang pertama, penerapannya pada elastisitas produksi.
Elastisitas produksi adalah suatu koefisien yang menjelaskan tentang besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Jadi, merupakan rasio antara presentasi perubahan jumlah keluaran terhadap presentasi perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan Fx. Yang kedua, biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost MC ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Pada umumnya, fungsi biaya total yang nonlinear berbentuk fungsi kubik, sehingga fungsi biaya marginalnya berbentuk fungsi kuadrat. Dalam hal demikian, seperti ditunjukkan oleh contoh kasus, kurva biaya marginal selalu mencapai minimumnya tepat pada saat kurva biaya total berada pada posisi titik beloknya. Yang ketiga, utilitas marginal. Utilitas marginal atau marginal utility ialah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan satu unit tambahan barang yang dikonsumsinya. Secara matematik, fungsi utilitas marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi utilitas total. Yang keempat, ada produk marginal. Produk marginal atau MP ialah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Secara matematik, fungsi produk marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi produk total. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.